Film berjudul Sully ini diangkat dari kisah nyata. Adegan pada film ini berpusat pada sosok kapten pilot bernama Chesley Burnett atau dengan disebut dengan Sully Sullenberger. Pada tanggal 15 Januari 2009, pilot HMS Airwatch Kapten Chesley dan kopilot Jeffrey Skilles menerbangkan HMS Airwatch dengan penerbangan 1549 dari Bandara LaGuardia menuju Bandara Charlotte Douglas. Baru beberapa menit lepas landas, sekitar 3 menit penerbangan, kira-kira pada ketinggian 2.800 kaki atau 850 meter, sekelompok burung menabrak pesawat dan pesawat mengalami kerusakan mesin. Pesawat berguncang dan 150 penumpang diselimuti rasa tegang. Begitu juga para awak, kabin, pramugari, dan CO pilot Jeffrey Skilles. Tengah kepanikan, Sully berkomunikasi dengan menara pengawas atau ATC yang saat itu memberikan 2 opsi untuk kembali ke Bandara LaGuardia dan opsi berikutnya mendarat di bandara terdekat, Teterboro. Namun Sully dengan berbagai pertimbangan yang logis memutuskan lainnya untuk mendarat di atas sungai Hudson. Usahanya berhasil, semua penumpang dan awak kabin selamat. Penyelamatan di atas sungai Hudson dilakukan dengan baik oleh awak kabin kepada penumpang serta bantuan dari tim penyelamat dari kota setempat. Sully dianggap sebagai pahlawan. Media dan masyarakat segera menyebutnya sebagai pahlawan. Tetapi, pengalaman penerbangan membuat Sully mengalami gangguan stres pasca trauma. Berulang kali membayangkan pesawat menabrak gedung. Namun, bukan berarti masalah usai. Investigasi yang dilakukan Charles Porter, Dewan National Transportation Safety Board, mempersoalkan keputusan yang diambil Sully sebagai pilot sekaligus kapten penerbangan. Suasana berubah. Dari kepanikan akan keselamatan saat terbang, menjadi persoalan benar tidaknya keputusan yang diambil Sully. Setelah itu, Sully mengetahui bahwa uji coba yang dilakukan untuk National Transportation Safety Board menunjukkan mesin kiri yang masih berjalan ketika tidak beroperasi. Uji coba tersebut membuat Sully tidak mampu kembali ke Bandara LaGuardia atau mendarat di Bandara Teterboro. Selanjutnya, Dewan Penyelidik yang mengklaim bahwa beberapa simulasi penerbangan rahasia dibuat dari semua data yang tersedia, menyimpulkan bahwa pesawat tersebut dapat mendarat di bandara dengan aman meskipun kedua mesinnya tidak aktif. Bagaimana juga, Sully menyatakan bahwa ia kehilangan kedua mesin, yang membuatnya tidak mampu memiliki waktu, kecepatan, atau ketinggian untuk mendarat dengan aman di bandara manapun. Sully menyadari bahwa National Transportation Safety Board atau disebut dengan NTSB telah memutarbalikkan penyebab rusaknya kedua mesin pesawat tersebut yang disebabkan oleh kesalahan pilot sehingga dapat membuat karir Sully berakhir. Dalam upaya menyelamatkan reputasinya, Sully mengatur rencana untuk memiliki simulator pilot sehingga dapat ditunjukkan di persidangan. Ketika simulasinya sukses, Sully menentang bahwa simulasi dari Dewan Penyelidikan tidak realistis karena pilot segera mengetahui tindakan apa yang harus diambil, sehingga menghindari terjadinya kesalahan manusia atau human error. Ketika ditekan, Dewan Penyelidikan mengakui bahwa pilot diizinkan mengikuti beberapa sesuai latihan sebelum simulasi yang ditunjukkan di persidangan. Setelah Dewan Penyelidikan telah mengaku di persidangan, Dewan memerintahkan untuk mengulangi simulasi dengan jeda waktu 35 detik setelah serangan burung dan sebelum berusaha melakukan manuver darurat untuk memperkirakan kecocokan waktu Sully. Simulasi di Bandara LaGuardia berakhir dengan penabrakan pesawat ke dermaga, sementara simulasi di Bandara Teterboro berakhir dengan penabrakan pesawat ke suatu gedung.
Dewan Penyelidikan resmi mengumumkan bahwa mesin kiri telah didapatkan kembali dari Sungai Hudson, menunjukkan tanda-tanda yang tak terbantahkan bahwa mesin itu hancur oleh serangan burung. Akhirnya, Dewan menyimpulkan bahwa insiden US Airways penerbangan 1549 tidak dapat dihindari, dan Sully mengerahkan rute penerbangan untuk menyelamatkan nyawa para penumpang, dan Sully beserta awak kabin mendapatkan penghargaan atas insiden tersebut. Dari peristiwa tersebut terlihat bahwa Kapten Sully mengalami gangguan stres pasca trauma akibat kecelakaan pesawat yang dialaminya. Akibat dari memori yang berkepanjangan tersebut, ia hampir saja ditabrak mobil, ditambah istrinya yang menelepon bahwa mereka sedang mengalami krisis finansial, dan membuat Kapten Sully semakin tertekan. Kapten Sully selalu memikirkan tentang kecelakaan pesawat itu, karena itu membuat karirnya akan berakhir jika ia dinyatakan bersalah pada persidangan mengenai kecelakaan pesawat tersebut. Dan pada akhirnya persidangan, Kapten Sully tidak dinyatakan bersalah karena mesin pesawat memang rusak karena bertabrakan dengan burung. Sekian dari hasil analisis film kami. Terima kasih.